kuliah kembali gitu. Akhirnya tahun 2008 akhir saya memutuskan untuk kembali ke industri, tetapi memang saya tidak kembali dalam arti saya berada di industri mainstream ya. Saya tetap menjadi bekerja secara substream, lebih banyak bekerja untuk UMKM, kemudian ke community development seperti itu. Di samping itu juga saya melibatkan diri di dalam pendidikan ya, dalam konteks SKKNI, kemudian saya sempat bikin namanya Songo Creative Partnership ya, dan ini juga satu studio tapi kita lebih banyak bekerja dalam penciptaan produk ya, kemudian untuk klien-klien yang lebih klien-klien kecil lah ya, tapi di sini kita bahagia gitu karena buat saya kita nggak perlu pitching segala macam yang melelahkan dan kadang-kadang nggak jelas gitu kan. Ya kemudian waktu Kemenparekraf terbentuk, saya dilibatkan di awal, saya banyak terlibat dalam menyiapkan program-program ya, karena pada waktu itu kan para pejabat yang ada itu kan belum paham mengenai apa itu ekonomi kreatif ya, karena kementerian baru dan itu butuh sekali masukan dari stakeholder ya. Pada waktu itu yang namanya FGD itu hampir setiap minggu bisa 3-4 kali ya, dari kita selalu undang untuk memberikan masukan sampai akhirnya berhasil menyelesaikan cetak biru ekonomi industri kreatif pada waktu itu ya. Dan saya di sana terlibat di beberapa program, tapi yang intens itu ya Reka Baru Desain Indonesia dan Live-in Designers ya di sana. Ya kemudian di luar itu secara profesi saya membentuk IDEA, dan kemudian 2015 itu juga kenapa saya membentuk IDEA, sebenarnya saya memikirkan nasib dari Forum Desain Grafis Indonesia ya, yang sejak berdiri tahun 2000 sampai 2003 ya, sampai 12 tahun itu hanya sifatnya sebagai komunitas sehingga tidak pernah punya posisi tawar yang cukup bagus gitu. Ya ini kita membuat IDEA asosiasi, tapi kita lebih fokus di antara pendidikan dan industri gitu ya. Jadi tidak full di industrinya, karena kita masih memandang penting bahwa aspek edukasi itu menjadi kunci ya dari pemberdayaan profesi ya. Ya, pada tahun itu juga saya di Bekraf terlibat di Ikon dan Orbit ya. Ikon itu sebenarnya revitalisasi dari program Living Designer yang ada di Kemenparekraf sebelumnya. Kemudian Orbit ini juga adalah bentuk baru dari Reka Baru Desain Indonesia ya. Jadi sebenarnya program yang sudah bagus itu harus kita teruskan, meskipun harus kita rebranding lagi, kita kemas ulang ya. Ya. Program ini sangat bagus ya. Ikon itu ngasih kesempatan ke desainer-desainer muda yang melalui satu open call, mereka kita pilih, kemudian mereka kita fasilitasi untuk ikut program di daerah dalam pengembangan masyarakat ya. Mereka berkolaborasi dengan para pelaku kreatif lokal ya, kemudian mereka juga menjadi medium ya, saling belajar di sana. Jadi teman-teman desainer muda yang kita kirim itu bukan mereka akan menjadi orang yang sok pintar di daerah ya, tapi di situ harapannya terjadi proses pembelajaran dari dua sisi ya. Ya. Kemudian Orbit juga kita sudah lakukan 2 periode ya. Kita rekrut desainer-desainer potensial ya yang masih di bawah 35 tahun. Kemudian mereka kita fasilitasi, kita kasih karpet merah dengan program capacity building, kesempatan field trip ke luar negeri, kita matchmaking ya, kita kolaborasiin supaya mereka punya
bisa mencapai orbitnya, istilahnya begitu. Jadi program ini adalah mengorbitkan desainer muda untuk mencapai posisinya, ya, yang lebih baik tentunya. Jadi di sini juga pada tahun 2000 saya terlibat di kaji ulang SKKN ini yang tahun 2010 waktu itu yang lama, kemudian 2015 kita kaji ulang lagi, kita perbaiki. Kemudian juga kita udah susun KKNI-nya juga ya. Kemudian kita masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan ya terkait dengan hal itu. Di antaranya kita bikin buku dasar pengadaan dan pengelolaan jasa desain yang bukunya sudah ada ya. Sekarang lagi masuk tahap persiapan untuk buku 2 dan 3. Kemudian 2020 saya membangun Impactive ya, satu platform untuk kolaborasi. Sayang sekali ketika Moral Running akhirnya ada pandemi COVID-19, akhirnya kita harus slow down sekarang ya. Tapi meskipun masih berjalan ya, tapi kita ya kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke tentang DKV, profesi dan relasinya. Sekarang kita mulai dulu dengan definisi ya. Ini adalah definisi yang ada pada Konvensi Nasional SKKNI 2015 ya. Desainer grafis atau komunikasi visual adalah seorang yang mempunyai keahlian merancang solusi komunikasi visual melalui program, identitas, informasi, dan persuasi. Ya. Di sini jelas ya bahwa keahlian kita adalah tentang identitas, tentang gimana mengolah informasi, ya, kemudian juga mempersuasi. Ya. Kemudian kalau medianya tentunya harus kontekstual ya. Kalau dulu awalnya kita selalu outputnya adalah printed ya, tapi sekarang karena perkembangan teknologi ya banyak media-media non konvensional yang harus kita pahami gitu loh. Sekarang mengenai profesi, yang jelas kalau kita pikirkan apa yang kita lakukan di bidang ini ya itu profesi ya, karena kita harus punya pendidikan, keahlian, punya intelektual ya, kemudian juga punya tanggung jawab etis. Itu tentunya kalau dari sini ya definisi ini, desainer grafis, desainer komunikasi visual itu adalah satu profesi gitu. Tetapi kalau kita lihat dari ciri-ciri profesi ya, di mana ada pengetahuan itu jelas ya. Ini yang poin pertama udah sesuai lah dengan definisi itu. Kemudian yang kedua ini masih menjadi perdebatan ya, kaidah dan standar moral. Jadi ini ada kode etik profesi ya. Selama ini bidang kita sejujurnya belum mempunyai kode etik profesi yang kita sepakati ya. Makanya ini juga menjadi salah satu concern ya untuk segera dilakukan ya pembuatan kode etik profesi, kemudian kita konvensikan ke pemangku kepentingannya untuk disepakati gitu loh. Dokter sudah punya ya, insinyur sudah punya ya, bahkan bidan juga ada, tetapi kita nggak punya gitu. Kemudian poin ketiga ya mengabdi pada kepentingan masyarakat. Dan kepentingan kita di bawah kepentingan masyarakat. Artinya di sini ada sesuatu yang bersifat lebih sosial ya. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Ini biasanya terkait dengan masalah lisensi, kemudian sertifikasi segala macam. Dan ini mulai terjadi saat ini ya. Beberapa proyek juga sudah mulai menuntut sertifikasi. Untuk bidang kita DKV ya, sebenarnya harusnya sudah melakukan ini ya, tapi ternyata masih banyak hambatan yang harus diselesaikan ya dalam konteks ini ya. Ini semoga nanti segera ini. Sebenarnya lembaga sertifikasi profesinya sudah berbadan hukum ya, tapi karena belum mendapatkan lisensi ya, sampai hari ini belum bisa jalan ya. Kita tunggu ya, semoga bisa. Kemudian kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu asosiasi profesi. Ini juga menjadi pertanyaan besar di kita ya. Di bidang kita itu banyak desainer yang nggak mau menjadi anggota asosiasi profesi. Ngapain, gue sendiri juga jalan gitu. Jadi masih pragmatis juga ya sifatnya. Mereka tidak menyadarin bahwa dengan
berasosiasi, berkomunitas ya secara legal ya, secara artinya kita memperkuat posisi kita gitu. Karena gimana pun asosiasi profesi itu adalah lembaga yang mewakili ya sebagai kustodian dari satu profesi gitu, yang akan berbicara ke pemerintah maupun ke pemangku kepentingan lainnya gitu loh. Kita coba bayangin kan, kita ini bidang kita katanya tadi intelektual, pendidikan ya. Tapi ternyata kita kalah sama buruh. Buruh punya asosiasi banyak banget, asosiasi buruh ya. Setiap 1 Mei kompak sekali mereka ya. Berdemo di hari besarnya ya. Tapi desainer yang katanya intelektual malah susah untuk berasosiasi ya. Ya itu memang satu realita, makanya kalau kita lihat dari ciri-ciri profesi ini kita juga masih bingung apa benar profesi ya kita. Apa hanya sekedar pekerjaan gitu. Oke lah, itu bagian dari gimana kita introspeksi. Tanggung jawab profesi desainer ya. Desainer tentunya punya tanggung jawab profesional dan sosial ya. Intinya adalah mau profesional mau sosial harus berbuat baik gitu. Karena ini relate dengan etik sebenarnya ya. Dulu David Berman ya, seorang desainer Kanada, pernah datang ke Indonesia ya tahun 2012 ya. Kita ngadain workshop Better Jakarta di Jakarta ya, dan juga launching buku dia versi bahasa Indonesia ya dan ada counternya juga pada waktu itu di FX ya, FX Sudirman. Apa yang dikampanyekan David Berman itu adalah tentang gimana desainer itu melakukan tindakan nyata untuk berbuat baik. Karena apa? Kompetensi kita ini sebenarnya juga punya sesuatu yang yang dalam tanda kutip berbahaya ya. Karena kemampuan persuasif kita mampu ya membuat orang yang nggak butuh barang, tapi dia membeli barang itu ya. Luar biasa kan? Memang sih profesi kita nggak kayak arsitek atau mungkin desainer interior ya, yang sampai karena ada aspek keselamatan segala macam dalam konstruksi semua mereka ini dengan ketat ya. Kita nggak seperti itu. Tapi karena kemampuan persuasi seorang desainer komunikasi visual itu luar biasa dampaknya gitu loh. Orang nggak butuh barang aja jadi beli coba. Karena bujukan kita. Gitu. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan ilmu kita. Makanya dugut itu penting ya buat kita. Ya, dalam sini adalah industri pendidikan dan profesi mengenai satu relasi yang tidak bisa dipisahkan ya. Industri selalu butuh ya. Ini pendidikan ya. Lulusan untuk untuk bekerja di industri. Kemudian sementara secara profesi harus mampu mengembangkan diri ya. Dan support system menjadi satu komponen yang mempengaruhi di sini. Kalau dalam konteks idea sebagai komunitas ya, atau karena komunitas kita adalah legal, makanya disebut asosiasi ya. Di sini jelas ya, pendidikan dan industri adalah dua bidang hal ya. Kemudian idea secara positioning memang menempatkan di tengah-tengahnya ya. Dimana kalau di pendidikan itu kita peroleh yang namanya gelar akademik ya. Kemudian di dunia profesi itu ada sertifikasi, ada lisensi. Meskipun kita belum berhasil menjalankan dengan baik, tapi saya yakin tidak berapa lama lagi kita nggak akan bisa menolak ya hal itu ya. Karena pemerintah sekarang mulai juga dalam tender-tendernya menjadikan sertifikasi itu menjadi suatu syarat gitu. Ada juga yang mempertanyakan, kenapa sih saya sekolah 4 tahun sudah dapat ijazah, ketika masuk ke industri kok masih harus sertifikasi? Ya. Pendidikan itu adalah gelar akademik ya.
gelar akademik itu ketika teman-teman lulus kuliah, ya misalnya sarjana desain, tapi ternyata dia kerja di bank akhirnya gitu. Sarjana desainnya melekat terus seumur hidup, ya. Tetapi pertanyaannya, secara keilmuan dia tetap kompeten nggak? Sebagai lulusan desain tapi bekerjanya di bidang perbankan, katakanlah. Ada loh ini. Tentunya kompetensi tersebut akan hilang gitu loh. Sementara sertifikasi itu adalah satu apa ya, yang mana harus dilakukan resertifikasi setiap 2 tahun misalnya, adalah untuk memelihara kompetensi. Jadi tetap kompeten, dan ini juga tujuannya untuk memberikan jaminan kepada para pengguna jasa kita mendapat layanan yang standar ya, yang standar ya. Ingat ya, yang namanya standar itu adalah minimal ya. Ya, standar itu minimal. Jadi kalau kemampuan kita melebihi standar itu adalah satu nilai tambah ya untuk kita bisa memberikan servis kita ke klien gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya di sini. Jadi emang antara industri, pendidikan, profesi yang dalam ini diwakili asosiasi merupakan suatu hubungan yang saling membutuhkan ya. Pentahelik ya. Pentahelik sebenarnya ini adalah bisa diartikan sebagai ekosistem ya, yang harus dibangun kita ketika kita mau membangun industri kita. Ya, di sini ada pemerintah, ada bisnis, ada community, ada akademik, ada media gitu. Pemerintah jelas membuat kebijakan ya. Ya. Kemudian community, di dalamnya itu ada asosiasi juga ya, atau komunitas-komunitas lain yang menjadi bagian dari ekosistemnya ya. Akademik, pendidikan ini menjadi saling terkait ya. Kalau mau industri sehat, juga harus ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang berpihak ke kita ya, melalui asosiasi profesi itu diperjuangkan gitu. Ini salah satu contoh ya, ini fungsi strategis dari asosiasi profesi. Kalau saya istilahkan ini adalah politik profesi, di mana hal ini banyak tidak dimauin ya sama teman-teman praktisi. Ah capek sama pemerintah, males rapat-rapat melulu gitu. Ini satu contoh ya. Kita kemarin berkolaborasi ya dengan teman-teman ADGI, ADPII, HDII, HDMI, kemudian difasilitasi Badan Ekonomi Kreatif ya. Ini dia. Kalau kita melakukan riset, membuat buku sendiri itu ongkosnya mahal sekali ya. Dan pemerintah itu ternyata punya kewajiban kepada kita ya untuk memberikan fasilitas untuk melakukan proses penyusunan segala macam. Ini penyusun buku ini kurang lebih 2 tahunan ini ya, karena dikerjakan di sela-sela kesibukan lain ya. Itu 2 tahun kita selalu mengadakan FGD segala macam, kemudian penyusunan. Dan buku ini untuk apa sebenarnya? Buku ini sebenarnya adalah guideline untuk para pengguna jasa kita, juga untuk pemerintah, supaya mereka memahami bagaimana sih proses dalam mendesain, proses pengadaan jasa desain kalau mereka butuh logo, butuh material promotion segala macam yang harus dikerjakan oleh katakanlah biro desain atau freelancer segala macam, seperti apa gitu. Kemudian ini juga buku panduan buat gimana kita melakukan pricing misalnya, model-modelnya seperti apa aja ya, kemudian tentang masalah lisensi font segala macam ada di buku yang kita buat ini. Ini juga untuk membangun pemahaman ke pengguna jasa kita, ke pemerintah di unit-unit pengadaan barang dan jasanya, supaya mereka memahami. Di sini juga ada masalah free pitching, gimana kita tidak setuju dengan yang namanya spekulatif work, kita sampaikan di sini. Dengan adanya buku ini bisa jadi acuan buat para pembuat kebijakan di LKPP ya, lembaga
apa ya KPU, lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah lah yang membuat aturan-aturan yang harus ditepati baik untuk lembaga kementerian maupun lembaga yang ada di lembaga kementerian maupun lembaga ya. Makanya kita pengen sampaikan supaya ini akan jadi acuan yang hanya membantu kita dalam menjalankan usaha kita gitu, yang relate dengan pemerintah dulu lah paling tidak itu. Kemudian kita juga sudah dalam persiapan riset ya. Ada dua, ini buku 2, ini merupakan kelanjutan dari buku 1 itu, standar harga dan jasa desain di Indonesia. Kita nggak pernah tahu standar harga dan jasa. Bukan dalam arti kita membuat standar itu harga harus segitu, itu tidak. Tapi kita memberikan koridor gitu loh, kepantasan yang ada. Misalnya harga terendah berapa, harga tertingginya berapa gitu. Koridor itu akan membantu juga ya pengguna jasa kita gitu loh. Mungkin mereka akan bisa menggunakan sebagai acuan untuk harga perkiraan sendiri segala macam dalam tender, dalam pitching kayak gitu. Kemudian buku 3 adalah standar penggajian profesi desain Indonesia. Ini juga nanti akan kita buat ya supaya teman-teman tuh tahu kalau aku lulus S1 pengalaman 0 itu kurang lebih berapa sih yang harus saya peroleh kayak gitu. Ya, itu ada paduan. Kita kan bukan buruh ya. Kalau buruh udah diatur, ada UMP segala macam, hak-haknya apa ada di situ, pemerintah yang ngatur. Tapi kalau kita sebagai profesional kan semua kontrak segala macam perjanjiannya bersikap personal ya, dan teman-teman dengan mengetahui standar itu akan lebih mudah gitu. Standar itu minimal, kalau teman-teman bisa dapat lebih ya akan lebih baik gitu loh. Kemudian kita juga sedang dalam proses untuk mengusulkan penyusunan kode etik profesi desainer Indonesia ya. Dalam keseharian kita ketemu di kafe di mana-mana, membuka kulkas, dalam perjalanan di jalan semua ada ya. Saking biasanya bidang kita kadang-kadang dianggap nggak penting gitu. Ya kalau sesuatu yang sudah dianggap biasa, biasanya ya sudah gitu. Nggak ada ya industri yang mungkin nggak membutuhkan jasa dari desainer komunikasi visual, apapun itu bentuknya, apapun itu skopnya ya, mau industri usaha mikro kecil ya sampai yang industri besar semua butuh ya. Kalau ini masih dekat ya, kita relasikan DKV dengan bidang desain lainnya. Di desain produk juga kita dibutuhkan ya. Di desain interior juga iya, di fashion, di kemasan, di arsitektur landscape, bidang-bidang kita menjadi support gitu. Support yang penting. Coba teman-teman bayangin deh, bisa bikin mobil yang keren banget. Begitu logonya jelek, apa yang terjadi? Ya, citra dari mobilnya akan menjadi turun juga kan? Ya, ya ini di desain interior misalnya, kita bisa masuk ke surface design ya, kemudian infografis, wayfinding, signage, kemudian grafis konten multimedia, karena sekarang interior itu juga banyak melibatkan multimedia gitu. Kemudian graphic artwork ya, untuk artwork elemen interior misalnya. Ya, saya masuk ke sini karena ini relevan ya. Kita udah tahu bahwa mungkin slide ini juga teman-teman udah sering lihat ya tentang revolusi industri 4.0 ya, di mana penggunaan teknologi-teknologi terbaru ya dengan Internet of Things, Artificial Intelligence dan sebagainya itu menjadi concern gitu. Ya tentunya ini juga masuk ke bidang kita gitu. Kita nggak bisa lagi dalam konten pendidikannya misalnya hanya ngajarin metode reproduksi grafika aja gitu. Kalau zaman dulu itu pokok karena memang outputnya semua printed gitu. Tapi sekarang tidak gitu. Ini ada satu contoh ya.
Suaranya nggak keluar nih Mas Has. Kepencet mute. Mas Has kepencet mute kayaknya. Nah. Dah, coba. I've had enough of this day. It seems to me that everything has come so fast these days. It feels like I missed the boat. Please come my way. I will need your help. I think it's time to get out of my everyday life. Let's run away, very far away. Let's stop the time and enjoy this life. Can we go somewhere new, some special place I've never been? I'd like to do something crazy. We should try to run away. It's been so long since I've been myself. I tend to forget so fast how to live excitingly. Let's run away, very far away. Let's stop the time and enjoy this life. Let's run away, very far away. Let's stop the time and enjoy this life. Let's run away. Iya, Canva. Dengar kan? Dengar Mas, dengar. Oke, ini coba Bang, ini bidang kita udah didisrupt ya dengan oleh Canva ya. Ini ada udah unicorn ya dia di ini. Hanya perlu 23 detik ya untuk orang non designer untuk menjadi pengguna Canva. Dan lebih dari 10 juta orang udah menggunakan. Kalau kayak gini kan ini perlu kita respon ya. Karena gimana pun ini menjadi mempersempit peluang kita gitu loh. Tapi kita tidak juga bisa menghindari hal-hal seperti ini gitu loh. Dan ini udah terjadi dan sudah mulai banyak ya, nggak hanya Canva ya sekarang. Ya mau nggak mau profesi juga ada yang punah, kemudian ada yang berkembang. Ini menurut desain leader dari Vlog, dari IDEO, dari Artefak, dari TIK. Ini ada beberapa ya yang akan UX designer misalnya. Sekarang ini lagi hit ya. Kalau sekarang ditanya anak-anak di kafe mau jadi UX designer gitu. Ya. Kemudian visual designer atau desainer grafis atau visualizer ya. Design researcher, ya, tradisional industrial designer, chief design officer. Mereka udah ramalkan akan mati gitu. Dan yang berkembang adalah desain-desainer yang relate dengan teknologi. Kalau kita lihat ya, virtual interaction designer, spesialis material, algoritmik, ya, AI, desain spesialis, post industrial designer karena dalam konteks desain produk yang nggak konvensional lagi tentunya ya. Kemudian desain strategik, organizational designer kayak itu. Ini jelas hal-hal yang harus disikapi gitu, terutama para mahasiswa tentunya harus mulai melihat ini. Lembaga pendidikan juga harus mulai melihat hal-hal seperti ini tentunya untuk menyikapi konten dari kurikulum misalnya. Ya. Kita lihat nih, piramida penduduk 2019. Dominasi milenial ya. Jumlahnya 59,3% ya. Dan itu cukup besar gitu. Dan di dunia kontribusi Indonesia 4,31% ya untuk populasi milenial gitu. Dari sini udah terlihat banget ya bahwa milenial itu sangat mempengaruhi banget terhadap dinamika yang ada di suatu negara gitu.
fakta tentang milenial, ya. Mereka selalu menuntut fleksibilitas dalam bekerja, kemudian akhirnya mereka maunya remote working, flexible working schedule. Ya, 92% milenial menempatkan fleksibilitas kerja sebagai prioritas utama. Ini Deloitte ya yang melakukan research ya. Dan 27% mereka wirausaha. Ini juga terlihat banget ya bahwa fakta ini harus disikapi juga gitu loh. Kemudian ini dari World Economic Forum ya 2019 ya, bahwa ini ada 10 skill yang dibutuhkan saat ini ya. Complex problem solving, critical thinking, creativity, people management. Coba dibayangin di era COVID seperti ini ya. Kan dibutuhkan orang-orang yang bisa melakukan punya keahlian seperti ini semua gitu. COVID-nya datang datangnya mendadak tanpa persiapan, dan gimana caranya gitu. Ini skill ini semuanya dibutuhkan gitu loh. Kalau kita nggak punya orang-orang yang punya kemampuan berpikir, punya skill ini ya, kita akan dikalahkan sama pandeminya gitu. People management, bayangin orang Indonesia yang susah diatur, gimana cara memanage mereka gitu. Termasuk pasca COVID juga ya Pak Has ya? Iya tentunya, justru gimana yang harus kita lakukan di sekarang ini untuk menyongsong pasca COVID gitu loh. Itu sangat penting banget gitu, karena nampaknya memang untuk DKV sendiri itu peluangnya sangat besar sekali ya Pak Has ya untuk pasca COVID. Iya besar sekali. Ini menurut saya ya, di saat yang dimana kita punya sebanyak keterbatasan, yang punya produk harus mulai melakukan rebranding lagi, melakukan produk development lagi, supaya nanti pas COVID selesai mereka bisa langsung lari gitu. Itu juga harus dipikirkan gitu, dan tentunya kebutuhan terhadap bidang desain komunikasi visual sangat luar biasa. Di era COVID ini banyak sekali dibutuhkan ya keahlian DKV untuk membuat instruksional, sistem informasi segala macam, dan ini luar biasa. Kita bisa lihat gimana begitu cepatnya ya, hanya berapa hari udah muncul infografik segala macam yang relate dengan COVID yang jelas-jelas itu dikerjakan seorang desainer gitu loh. Ya. Jelas DKV menuju industri 4.0 ya, bahkan 5.0 ya. Jepang sudah 5.0 ya. Kemudian akan semakin kolaboratif dan semakin sosial ya. Kalau dulu orang maunya ke mainstream, sekarang banyak bidang-bidang substream yang sebenarnya cukup menjanjikan ya. Kemudian nature dari industri 4.0 itu relevan dengan karakter milenial sebagai mayoritas angkatan kerja gitu. Karena anak-anak ini sangat digital native ya, di mana tuntutan industri 4.0 kan digitalisasi, teknologi itu semua ada di sifat-sifatnya milenial kayak gitu. Kreativitas dan inovasi merupakan jiwa dari industri 4.0 ini jelas ya. Terus kewirausahaan juga menjadi spirit dari milenial. Coba kita, anak-anak sekarang itu kerja setahun terus habis itu freelance loh, banyak. Ya. Kalau sekarang mungkin tepat ya, saya dulu nggak tepat ya, hanya 1 tahun 4 bulan terus freelance. Akibatnya ya kita harus lebih banyak trial and error ya. Ini desain dan komunitas sosial ya. Ini satu studi kasus saja ya dari Icon Backcraft ya. Icon itu sebenarnya adalah program kolaboratif ya. Jadi kita datang ke sana bukan menjadi orang pinter ngajarin orang lokal, karena orang lokal dengan kearifannya, dengan skill-skill lokal itu sudah luar biasa gitu. Hanya saja mereka seringkali punya problem dalam hal mengkontekstualkan keahliannya ya, agar relevan dengan pasar, kemudian dengan model-model marketing yang kekinian segala macam. Tapi di sini yang ada adalah peserta akan saling berbagi, berinteraksi, bereksplorasi dan berkolaborasi. Tapi secara terselubung sebenarnya program ini adalah
untuk mengenalkan anak-anak muda Indonesia pada tanah airnya agar mereka lebih punya rasa cinta tanah air gitu. Banyak hal yang akhirnya anak-anak ini menjadi berubah paradigmanya ya. Banyak sekarang yang mereka bekerja di desa, kemudian kolaborasi dengan orang-orang lokal gitu. Dan itu luar biasa banget. Dan seperti saya bilang, sebagian besar mereka adalah milenial yang terlibat di program ini. Ketika mereka diinterview ya, ditanya, ini program 4 bulan dan saya yakin nggak yakin kamu akan bisa minta izin ke kantor kamu gitu. Jawab mereka apa? Saya akan keluar Pak kalau diterima program ini. Luar biasa kan? Mereka berani meninggalkan pekerjaannya untuk sesuatu hal yang ya boleh dibilang belum jelas karena mereka juga belum tahu ditempatkan di mana, situasinya seperti apa kayak gitu. Tapi di program ini mereka mendapat pengayaan yang luar biasa ya. Ya kurang lebih kalau digambarkan kayak ginilah ya. Ikon itu kolaborasi ya, dengan basisnya adalah ethical benefit sharing ya. Jadi kita bukan datang ke satu daerah membuat karya yang kemudian kita jadi tengkulak baru gitu, tidak seperti itu ya. Tapi harapannya terjadi kolaborasi ya secara etis. Jadi desainer atau pelaku kreatif lainnya didukung tim support, ada di sana di kita satu tim kita selalu kasih antropolog ya, kemudian ada mentornya segala macam untuk membantu anak-anak muda ini karena banyak hal lah yang terjadi di lapangannya. Kemudian dengan potensi lokal ini bisa UKM-nya, bisa pengrajinnya, bisa produk yang sudah eksis, bisa dengan budayanya atau dengan alamnya, macam-macam yang dilakukan di sana. Ini salah satu hal yang selalu hal yang sosial tuh nggak selalu hibah ya, charity kayak gitu. Kita ingin mengubah paradigma itu gitu. Yang ada adalah kita melakukan penciptaan nilai baru, creating shared value melalui suatu kolaborasi ya, dan desain pro bono. Ini juga harapan saya ya, banyak sekali loh malah lembaga pendidikan ini melakukan hibah desain ya. Padahal tidak selamanya hibah itu akan dampaknya menjadi positif untuk industri kita, untuk profesi kita. Coba Anda bayangkan kita kasih hibah desain kemasan buat UKM katakanlah. Kemudian UKM berpikir, desain itu gratis. Karena mereka nggak pernah tahu gimana prosesnya dalam mendesain gitu loh. Value desain itu seberapa besar gitu. Itu yang sering terjadi. Jadi harusnya ada satu cara ya, entah sistemnya kita cari mitra yang bisa menjadi partner untuk memberikan subsidi sehingga value design itu selalu ada gitu loh. Misal satu kemasan 1 juta rupiah value-nya, harga ya. Kemudian ada donor lah yang menjadi sponsor dari kegiatan ini gitu. Katakanlah donornya ngasih 80%. 800.000 ya. Apakah keberatan gitu loh satu UKM membayar 200.000 untuk satu konsep branding atau kemasan yang keren nggak gitu? Saya pikir tidak gitu loh. Dan di sini juga akhirnya mereka menyadari bahwa desain itu investment gitu loh buat produk mereka gitu. Bukan sesuatu yang harus minta gratisan gitu. Itu. Ya ini gambaran dari apa sih yang kita sebut creating shared value yang melalui ethical benefit sharing gitu. Ini contoh sederhana, cara modelnya macam-macam ya. Antara desainer dengan orang lokal ya, di mana mereka kolaborasi. Desainer mendesainkan untuk produk-produk UMKM lokal. Bisa aja mereka tidak mampu ya, tidak bisa membayar desainer, atau juga karena mereka tidak pernah berhubungan dengan desainer, akhirnya nggak tahu gimana sih model kerjasamanya, model bisnisnya dengan desainer gitu. Makanya di sini bisa aja gitu, ada sharing equity misalnya, atau basisnya royalty. Royalty kan sebenarnya juga design fee ya, tapi yang dibayarkan secara kayak dicicil gitu loh. Itu kan model-model yang luar biasa. Misalnya ini satu UMKM, biasanya dia menganyam, bikin suatu produk anyaman alat
misalnya tampah atau besek yang harganya nggak seberapa itu ya. Terus skill yang mereka punya itu pun di mata desainer sebenarnya bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih punya value. Sama-sama besek, tapi besek yang didesain hanya satu beseknya bisa laku 50.000 katakanlah. Masa katakanlah ngasih royalti 5% per besek itu satu hal yang jadi berat, padahal beseknya biasanya harganya cuma berapa ribu rupiah kayak gitu kan. Nilainya sudah meningkat, hanya tapi pikir itu hal yang sangat mudah dipahami. Padahal waktu yang dibutuhkan juga tidak beda jauh dengan membuat besek yang lama gitu. Ya, itu contoh aja gitu. Kalau di DKV ya bisa aja. Banyak produk-produk bagus di daerah yang bisa dibantu dalam konteks brand ataupun packagingnya ya. Itu bisa dilakukan gitu. Ya, dalam konteks ini yang akan terjadi ya penghargaan terhadap kekayaan intelektual, terjadi fair trade, ya. Kemudian juga umumnya teman-teman ikon kalau di daerah itu melakukan pendekatan yang lebih sustainable, ya. Artinya apa dengan material yang ramah lingkungan segala macam yang dilakukan gitu loh. Ya, kemudian kalau dalam hal ini ya di teman-teman lokal, pengrajin lokal punya hak produksi menjadi satu sentra produksi, sementara teman-teman di sana juga hidup dengan royaltinya gitu dan akan berkarya terus. Kalau desainer dapat royalti kan juga seneng kan, akhirnya kolaborasinya menjadi sustain, berkelanjutan. Saya bikinkan lagi buat UKM, senang juga karena ada jaminan keberlangsungan produknya, inovasi produknya akan muncul terus gitu. Itu yang sebenarnya ya salah satu maksud dari program ini. Ikon itu ada 4 tahap ya. Tahap pertama itu bulan ke-1 biasanya ada pemetaan potensi dan permasalahan ya. Gak cuma potensi, masalahnya juga harus dipecahkan ya. Baik SDM, budaya, infrastruktur, sosial, ekonomi, SDA dan lain-lain lah. Kemudian tahap 2 adalah desain proses ya. Dimana setelah ketemu masalah dan itu hanya mulai mengerucutkan melakukan proses desain. Kemudian tahap 3 adalah prototype dan tahap 4 itu implementasi, biasanya produksi. Ini prototype biasanya masih harus dikembangkan lagi untuk beberapa tahap supaya menjadi produk siap jual ya. Pameran ini sebenarnya kita lakukan juga di daerah ya, di mana itu adalah untuk memotivasi orang-orang lokal. Ternyata skill yang mereka gunakan tuh bisa menjadi satu produk yang luar biasa gitu. Sering surprise loh, mereka kadang kaget loh, yang aku kerjakan selama ini seumur hidup hanya itu aja, ternyata skill itu bisa menjadi satu produk yang luar biasa gitu. Dan ini juga hanya memberikan dorongan ke teman-teman pengrajin lokal untuk berani berinovasi, berani mencoba, berani berubah ya. Karena selama ini kan turun-temurun kalau bikin bubuko atau bikin tempat nasi ya, itu seumur hidup bikin itu terus loh. Ya. Jadi kedatangan teman-teman kreatif muda dan bertemu dengan orang-orang lokal ini sebenarnya memberikan sharing knowledge, kemudian saling mempengaruhi, saling belajar yang dampaknya luar biasa bagi kedua belah pihak. Di Ikon biasanya timnya ada mentor, ada arsitek, desainer fashion, interior, komunikasi visual, produk tekstil, ada antropolog, ada juga fotografer dan videografer ya, yang akan ada, dulu ada manajer lapangan, sudah nggak ada sekarang ya. Dan sekarang juga udah mulai melibatkan performing art ya, ada koreografer tari, ada musisi ya, ada etnomusikolog segala macam, dan mereka luar biasa ya, bikin pementasan yang membuat ketika di penutupan itu, di closing, mereka takjub ya, ternyata kemampuan orang-orang lokal ketika ditangani dengan baik, dikolaborasikan dengan baik, itu hasilnya menjadi satu pertunjukan yang luar biasa gitu. Ini fakta di lapangan ya. Di Ikon itu kan banyak desainer yang tergabung dalam satu tim. Kemudian masyarakat lokal di sana ada potensi, ada tantangan ya.
Kadang-kadang orang berpikir bahwa kalau udah ketemu bisa langsung kolaborasi gitu. Ya ternyata kan tidak. Karena di sana di daerah itu ada hal-hal seperti ini, ada birokrat lokal, ada politisi lokal, ada pemimpin informal atau premannya kayak gitu. Ada tengkulaknya, ada faksi-faksi lain, apalagi kalau habis pilkada atau itu luar biasa konfliknya ya di masyarakat gitu loh. Nggak hanya pemilihan presiden aja yang rame gitu. Pemilihan kades itu juga bisa memecah warga desa ya. Ya di sini gimana tim Ikon ini mampu menyelesaikan permasalahan itu? Karena ada juga loh tim yang datang langsung diambil sama tengkulak penguasa sana, diinterogasi. Ada itu kejadian. Gimana coba anak-anak kota ya, desainer kota ke desa, habis itu dipanggil disidang sama tengkulaknya. Itu pengalaman ya, dan alhamdulillah ternyata hal-hal seperti itu membuat anak-anak muda ini menjadi banyak belajar ya bahwa dalam community development itu ada tantangan juga yang harus diselesaikan gitu loh. Kita harus mampu membawa komponen ini, harus kita mampu berpihak ke kita gitu ya, supaya kolaborasi bisa berjalan ya. Ini lokasi Ikon tahun 2016-2018 ya. Sebenarnya Ikon terakhir 2019 ya, hanya aja bahannya saya belum rapikan, makanya kita lihat beberapa contoh ya. Kita udah lakukan di 20 kota ya, di 20 kota atau kabupaten ya. Yang terakhir kemarin itu di Tanjung Pinang, yang belum lama Bapak Wali Kotanya wafat karena COVID ya. Beliau luar biasa membantu kita di sana di Tanjung Pinang. Maaf Mas, kayaknya PPT-nya hilang deh. Soalnya tadi ada salah satu yang masukin PPT. Teman-teman bisa lihat PPT-nya Pak Has? Hilang ya? Hilangnya udah lama? Enggak, baru 2 menit, semenit. Oh, semenit. Ulang ya. Yang join, dia salah masuk. Jadi, halo Pak Asfa, tadi ada Pak Michael juga join, teman-teman asesor Backcraft nih. Oh iya, Selamat datang. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman, sambil saya mengingatkan, boleh tanya-tanya di kolom chat ya. Tadi sudah ada beberapa yang diskusi, nanti kita akan diskusikan dengan Pak Has di sesi tanya-jawab. Jadi, nah ini udah presenting lagi. Terima kasih Pak Has. Hilang sampai di sini apa di mana? Di sini. Sebentar ya, aku nyari ini charger. Ya, oh iya, siap. Oke, jadi saya ingatkan sekali lagi teman-teman bisa menggunakan kolom chat ya buat tanya-tanya. Wah, ini sudah 85 orang yang join di sini, luar biasa. Terima kasih, selamat datang sekali lagi. Buat yang sudah join, kita nanti akan diskusi ya setelah ini di sesi tanya-jawab. Teman-teman bisa langsung tanyakan aja di kolom chat atau nanti bisa langsung ngobrol sama Pak Has ya. Oke, terima kasih. Udah Pak Has? Oke. Ya, Ikon udah kita lakukan di 20 kota kabupaten ya. Yang terakhir kemarin di Tanjung Pinang, kemudian di Tomohon, di Lombok Timur, di mana lagi ya? Dan di Lombok Timur ya terakhir. Terus ini contoh, ini video ya. Ragam pesona alam dan corak budaya membentuk Indonesia Raya. Menghadirkan cerita tambang tua dengan corak arang di atas songket dan naungan berhias dalam berubah payung gotik. Menawarkan pesona tenun berlapis sulam emas bernama Tapis. Tinggal di antara lembah dengan danau yang indah. Masyarakat guyup likat seperti anyaman bambu, kaya akan gerabah, onis, dan jati. Sesuai juga dengan permintaan dari Bapak Presiden pada saat melihat kegiatan ini, tolong dimasifkan, Pak. Ini yang kita butuhkan untuk negara kita.
Sungai menjelma di lubur berair sesirangan, berada di atas awan, dari embun dan melimun, di mana orang berselimut tenun dan berebut secangkir kopi. Indonesia, hijau, biru, dan jingga, tua muda rangkul bersama, membaur dalam cita, mewarnai pada mereka. Kolaborasi menjadi kunci tumbuh kembang ekonomi. Silam budaya kini dan tradisi dalam merayakan Indonesia adalah wujud cinta pada negeri. Bersama dalam gagas dan cipta, mahakarya Nusantara. Ya, kurang lebih itu video ya dari Ikon. Ya, lingkup yang dilakukan ya di Rekon itu mulai dari service design, desain produk, interior, arsitektur, masalah hospitality, kuliner, atraksi wisata, brand and branding gitu. Jadi yang dilakukan banyak ya dari desain produk, misalnya redesign, terus membuat produk baru berbasis inspirasi dan keahlian lokal, bikin souvenir, interior bisa bikin homestay dan sebagainya. Banyak yang bisa dilakukan di sana tergantung potensi di masing-masing daerah. Ya. Ini contoh ya, ini di Bojonegoro. Bojonegoro ini saat ini menjadi daerah eksplorasi dari Exxon ya, Blok Cepu ya. Karena ada eksplorasi minyak yang terjadi apa? Coba. Akhirnya masuk ya tenaga-tenaga yang bekerja di sektor minyak ya. Yang terjadi kesenjangan ya. Di sana ada orang yang sebulan gajinya 500 juta ya. Sementara ada orang-orang lokal yang gajinya hanya beberapa ribu per hari gitu, beberapa puluh ribu atau beberapa ribu per hari. Akhirnya apa yang terjadi? Ya hidup menjadi naik gitu. Nasi pecel yang dulu hanya bisa didapat dengan 1.000 katakanlah, sekarang harganya menjadi belasan ribu. Ya orang-orang lokal menjadi berat ya dengan cuma. Akhirnya waktu itu Bapak Bupatinya mulai mengembangkan sentra-sentra industri kerajinan, meskipun di daerah sana nggak punya kerajinan katakanlah batik katakanlah. Dia tetap membangun dari nol. Akhirnya satu desa bisa jadi sentra batik ya dari awal. Tenun juga begitu, nggak ada budaya menenun, tapi akhirnya ini dari awal. Karena itu untuk meningkatkan perekonomian ya. Dan ketika kita masuk ke sana ya problem-problem itu yang harus diselesaikan, berkolaborasi gitu. Ini beberapa yang dihasilkan di sana ya. Untuk teman-teman DKV membuatkan maskot ya untuk kotanya ya. Dan ini dipakai dibikin perbub ya, digunakan ya. Kemudian pengembangan motif batik ya. Terus pengembangan fashion untuk anak-anak. Juga di sana banyak pengrajin kayu ya, kayu jati ya di sana, karena salah satu penghasil kayu jati itu Bojonegoro. Kemudian gerabah ya. Ini kalau kita lihat gerabahnya juga menjadi kontemporer ya. Biasanya dulu bikinnya itu macan malo ya, macan yang lucu itu loh, nggak sangar ya macan, tapi ramah gitu kan. Akhirnya dikembangkan ya, dari sana banyak onik, hanya dikembangkan menjadi produk-produk baru. Ini yang namanya Texas Wonocolo, penyulingan minyak tradisional ya, tambang minyak tradisional.
Ini Kupang ya, di Kupang ya. Ini terakhir kemarin 2019 ya di kota Kupang ya. Teman-teman membuat brand kolektif ya, namanya Tanah Baik ya. Telah melalui proses panjang tentunya berdialog dengan stakeholder segala macam ya. Ini adalah beberapa yang dihasilkan. Mereka buatnya banyak banget ya. Ini salah sedikit dari apa yang dihasilkan di sana ya, dari produk fashion segala macam, produk. Ini rata-rata dari hasil ikon ini masih jalan terus nggak, Pak Has? Ya dijalankan oleh teman-teman ya. Oke, karena ini ya apa namanya, ada modalnya begitu ya? Ya apa ya bisa dikolaborasikan ya dengan pemodal, dengan apa itu diserahkan aja ya untuk itu, untuk mengembangkan, dan masyarakatnya kan boleh mengembangkan ini yang udah dibuat ya. Ya. Jadi bagus banget ya. Kami sudah menemukan kolaborator kami, yang mana kolaborator ini memang beragam. Ada yang memang kami berkolaborasi dengan institusi, baik itu sekolah ataupun mungkin lembaga pelatihan. Selain berkolaborasi dengan sanggar tari yang ada di Kota Kupang, saya juga membuat karya yang tetap berkolaborasi dengan satu orang penari yang berasal dari Kota Kupang. Harapannya juga supaya bisa membuat jaringan yang baru di dunia tari, yang kemudian efeknya akan memberikan dampak ekonomi kreatif yang lebih meningkat lagi di bidang seni pertunjukan khusus. Ketika mendapat kolaborasi ini, kita cukup senang. Ternyata kita juga bisa dilirik, kita orang lokal, kemudian diajak bergabung untuk bersama mengembangkan mungkin potensi lokal yang akan dikembangkan nantinya di sini terkait dengan arsitektur. Ini rencananya kita akan kolaborasikan dengan porsi botol bekas, diversifikasi produk dengan ini, hanya Manto Kartika. Punya produk saya, ini kan kita isi dalamnya tetap botol, luarnya kita menggunakan produk dari pabrik ya, ada kulit, ada sofa. Sedangkan kalau perbedaan dengan yang Pak Wisnu adalah tetap dalamnya botol, tapi luarnya kita pakai lontar. Ya, pada kali ini kita bersama komunitas Karang, terus ke kampus Unwira di jurusan arsitektur, juga dari perwakilan IAI NTT, kita coba desain untuk Sani CP. Sani CP sendiri merupakan rumah pewarnaan atau rumah pencelupan benang yang harapan kami akan direalisasikan di Desa Penkasi. Desa Penkasi sendiri adalah salah satu desa dengan mayoritas mama-mama di sana sebagai penenun. Jadi kami mengharapkan agar bangunan ini kedepannya bisa terrealisasi untuk bisa mewadahi kegiatan mama-mama di sana. Lagi menunggu daun kasen, kita ingin menghasilkan warna biru ya Bapak? Ya. Kami mengembangkan motif bunga CP. Nah, jadi bentuk CP yang asli ini yang sangat rumit kalau untuk ditenun, itu kita sederhanakan lagi bentuknya, jadi lebih geometris.
Jadi nih pertama ini bunga CP yang ada, lalu dibikin beberapa motif, terus dari sini baru kita mainkan di pattern itu. Apa yang kami tidak tahu kami bisa tahu, dan kekurangan kami di sini bisa mereka tahu dan diinformasikan ke pusat. Mereka tahu bahwa oh ada kelompok tenun di sini tapi kita tidak kenal. Nah, dengan ketemu desainer-desainer muda seperti ini, wah saya sangat senang sekali gitu. Karena itu yang misi utama kami di situ. Misi utama kami itu adalah itu memberdayakan masyarakat. Itu misi utama kami. Ya, itu satu hal yang sudah dengan ikon. Ini sekarang aku ajak lihat sebentar ya. Ini satu platform yang lagi kami develop ya, namanya Impactive. Jadi ini adalah warna kolaborasi partisipatif antar pemangku kepentingan yang menjunjung tinggi prinsip etis melalui penciptaan nilai bersama. Ini juga orientasinya gimana terjadi kolaborasi ya, di mana kita mempertemukan donor, talent, beneficiaries lewat platform ini. Gitu. Jadi di Impactive itu donor adalah sumber pendanaan kegiatan, ya. Kemudian talent pool, ya, kumpulan SDM berkeahlian khusus yang nanti akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, dan ada beneficiaries. Di ini adalah mitra penerima manfaat, ya. Jadi Impactive akan membantu untuk mengarrange satu program untuk dikerjakan bareng-bareng. Ya. Jadi kalau digambarkan yang seperti ini ya, jadi mau ahli ekonomi, mau IO, mau user experience researcher, mau web developer, semua bisa bergabung di talent pool ya. Kemudian dari sisi donor banyak macamnya ya, bisa CSR, bisa filantropi, bisa fasilitasi pemerintah, bisa juga dari crowdfunding atau sumber-sumber lain ya. Kemudian beneficiaries-nya juga bisa macam-macam, bisa pemerintah sendiri, bisa personal atau entitas tertentu, ya, organisasi, community, desa, di mana mereka akan mendapatkan program dan funding di sini. Ya. Jadi kurang lebih ada 3 concern ya sebagai service provider ya, di mana Impactive dengan talent pool-nya menerima donor dan fund untuk membuat satu program ya. Kemudian sebagai intermediary, jika donor sudah punya program atau dana, kita bisa membantu mereka mempertemukan dengan penerima manfaat untuk menghasilkan satu produk ya. Kemudian bisa modelnya crowdfunding, jadi ada inisiatif-inisiatif untuk kegiatan, bikin program untuk mendapatkan funding dengan melalui Impactive. Ya, nanti bisa dibantu dalam pengelolaannya segala macam, dan semua hasilnya nanti akan masuk ke marketplace-nya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mungkin nanti silakan ya kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi. Ini sifatnya sharing terbuka aja, jadi nggak ada siapa pinter siapa nggak pinter ya. Karena kita akan senang ya kalau dapat masukan, kemudian dapat pendapat, opini apa, itu akan memperkaya ya. Itu adalah bentuk kolaborasi ya, pemikiran. Oke, terima kasih.
Terima kasih Mas Has. Kita kasih virtual applause buat Mas Has ya. Luar biasa Mas Has. Saya yakin ini sangat-sangat membuka paradigma teman-teman mahasiswa tentunya, karena yang join di sini ada mahasiswa kami, mahasiswa UISI, dan mungkin juga mahasiswa dari kampus-kampus lain. Welcome di kuliah tamunya UISI. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, dan tadi mendengar cerita Mas Has yang perjalanannya gitu ya, yang memang diberikan seluruhnya kehidupan Mas Has ini untuk dunia desain gitu ya, desain komunikasi visual. Tapi sebenarnya pertama kali nih saya berdiskusi dengan Mas Has, yang jadi kepikiran saya itu sebenarnya bukan hanya terbatas kepada dunia desainer atau siapa-siapa yang mungkin mengemban pendidikan desain, tapi sebenarnya siapapun yang sekarang kehidupannya itu berhubungan dengan industri atau ekonomi kreatif, itu pasti akan tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Mas Has gitu ya. Jadi tadi Mas Has juga sudah bercerita bagaimana seluk-beluk, bagaimana caranya untuk bisa berkolaborasi dengan masyarakat yang mungkin teman-teman nggak pikir tadi ya, di Kupang. Ada juga yang lebih jauh ya Mas Has ya, ikon itu ya. Saya tahu ada yang lebih remote, ada ya, lebih remote area. Ada di Belu, di Tomokon, terus di Belu itu di Atambua dulu. Oke. Jauh sekali dari kota mungkin bisa kita bilang, dan memang di situ para desainer itu atau para pelaku industri kreatif itu ditemukan kepada suatu hal yang belum pernah mereka temukan sebelumnya di kota, tapi mereka bisa mengelaborasikannya menjadi sebuah produk yang bagus gitu, dengan ilmu atau dengan sentuhan ekonomi kreatif dan desain tentunya. Baik, di sini saya sebagai moderator ingin membuka pertanyaan. Silahkan, ada teman-teman yang mau bertanya di sini. Tadi ada beberapa sih yang tanya di kolom komen. Ada yang mau bertanya mungkin? Boleh membuka mic-nya, silahkan. Kalau teman-teman DKV tuh sukanya gitu. Anak-anak mahasiswa tuh sukanya malu Mas Has kalau tanya. Oke, boleh. Ada Mas Faris. Oh iya, belum menyapa. Halo Mas Faris. Ini salah satu tim PMK3I Backcraft ya. Mas Faris boleh buka mic Mas, kita diskusi di sini, silakan. Halo, terima kasih Mbak Tias. Halo Pak Has, sehat? Halo Mas Faris. Alhamdulillah. Di reuni ya kita ya. Silakan Mas Faris. Ya, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan bisa dengar ucapan saya? Jelas. Gini, saya mau menanggapi beberapa yang tadi yang mengenai beberapa karakteristik yang maksudnya dari desain yang katanya dinyatakan mati ya. Tadi kan ada beberapa yang mengatakan beberapa desain grafis itu yang mengatakan bukan saya ya. Itu desain leader dari IDEO, Artefak sama itu. Saya juga menunggu terbukti apa enggak. Sebenarnya gini, kan dari yang saya alami itu kalau teman-teman maksudnya dari saya waktu kan ketika saya diskusi sama prodi lain mengatakan kalau di kafe itu ada yang mengatakan disrupsi, saya tidak setuju sepenuhnya gitu. Saya cuma ingin memberikan satu harapan di sini, kalau ternyata beberapa desain yang ternyata yang nggak bisa diaplikasikan di Canva atau di yang media-media yang seperti itu ternyata ada, seperti contohnya WPAP. WPAP itu kan produknya karyanya kan Pak Werda kan, Werda kan. Itu nggak bisa diaplikasikan kalau ternyata harus, dan itu bisa digunakan ketika saat di ini apa namanya, terus di mana ini ketika harus dikerjakan di Illustrator. Bukan Mas Faris Rizky ya, salah. Ini Faris mahasiswa DKV. Oke, Faris ya, nggak apa-apa Faris, silakan dilanjutkan. Jadi gini, apa namanya, ketika udah sampai dalam tahap itu, banyak ternyata dari teman-teman yang suka, kalau misalnya ada yang, oh kok bagus banget, itu apa namanya, saya langsung jawab WPAP, terus kok di sini nggak ada kok di Canva, terus gimana buatnya, oh saya buatnya pakai di Illustrator, jadi seperti ini, terus konsepnya seperti ini. Jadi ya nggak semua sih sebenarnya kalau dari desain grafis itu yang sebenarnya paling nggak itu yang terdisrupsi ataupun yang mati itu nggak semua. Bagi contoh lagi ada digital imaging
itu juga digital imaging itu kan nggak gampang kalau di pixel lab atau kayak di aplikasi-aplikasi. Teman-teman banyak yang masih kadang-kadang itu masih takut gitu loh, maksudnya yang kayak yang dari saya alami, yang maksudnya teman-teman di luar ya, teman yang bukan dari DKV itu mengatakan kalau DKV itu nanti bakal kayak gini, ternyata enggak gitu. Ada beberapa yang ternyata kalau digital imaging itu nggak bisa diaplikasikan kecuali hanya memang sebagai yang benar-benar ahli dalam menggunakan Photoshop seperti itu. Saya sampaikan seperti itu. Ini cuma masih harapan itu aja ke teman-teman. Terima kasih Mas Fahri memberi tanggapan ya bahwa dunia desain itu yang kompleks gitu. Ketika kita sudah membuat desain yang sangat berciri gitu ya, itu tidak bisa dibuat di tadi ya yang sudah disebutkan oleh Mas Has ya. Terima kasih Mas Faris atas tanggapannya. Sama-sama. Dari Pak Has mau memberikan tanggapan? Iya sih, saya juga tidak mengatakan bahwa semua di bidang DKV akan terdisrupsi gitu. Ada bidang-bidangnya. Jadi gini loh, sebenarnya ilmu itu kan atau profesi itu sebenarnya kan tidak kalau dibilang punah itu tidak punah dalam jadi artinya hilang, tapi bisa berubah gitu menjadi menjadi bentuk lain ya. Bentuk profesi yang berbeda, dan itu pasti perlu satu proses ya. Seperti pada tahun 90-an mungkin kalian nggak pernah tahu ada profesi namanya face up artist ya. Kerjaannya itu melayout dengan menempel-nempel ya, teks, gambar segala macam untuk bikin artwork ya. Karena dulu artwork nggak kayak sekarang. Kalau sekarang teman-teman pakai satu software aplikasi grafis bisa langsung di output keluar kan. Kalau dulu nggak, harus dibikin artworknya dulu. Dan ini ada yang namanya profesi namanya face up artist. Kerjanya nempel-nempel, dan itu ada semacam standar internasionalnya kayak sertifikasi gitu ya. Jadi dia selalu dibutuhkan ketika udah eksekusi akhir ya untuk membuat finish artwork gitu. Dan profesi ini menjadi hilang ya karena masuknya teknologi desktop publishing ya. Akhirnya semua orang bisa langsung mendesain dengan lebih mudah ya, karena langsung bisa jadi artwork waktu itu ya. Kemudian bahkan waktu itu kita masih bikin color separation segala macamnya, jadi dibikin film dulu yang terjadi pemisahan warna ya, CMYK gitu. Terus habis itu muncul komputer to plate, jadi nggak perlu bikin film, langsung ke plate gitu. Habis itu muncul digital printing segala macam, dan itu selalu berubah. Tapi dalam konteks desainer segala macam itu tetap aja konsep berpikirnya tetap bisa dilakukan gitu. Bahkan tadi aku sempat nyinggungkan bahwa aku banyak melakukan pekerjaan yang sebenarnya saya selesaikan dengan cara berpikirnya desainer gitu, atau design thinking ya. Waktu saya dulu di tim Indonesia Design Power itu banyak tugas-tugas yang ajaib gitu loh. Bisa kamu bayangkan coba, tahu-tahu jam 11 malam saya di SMS ya. Perlu pidato tentang pasar untuk besok rapat koordinasi wali kota dan bupati se-Indonesia di Denpasar. Itu jam 11 malam. Bisa teman-teman bayangin ya. Kalau saya nggak menggunakan pemahaman design thinking, itu nggak akan bisa kejadian gitu loh. Di mana saya sebagai desainer komunikasi visual membayangkan satu pasar, ya, itu bisa dilakukan. Jadi pada prinsipnya mungkin profesi bisa aja hilang ya, tapi umumnya akan berubah bentuk. Akhirnya pesta artis ini menjadi Eva artis juga, tapi menggunakan desktop gitu. Ya. Terus tadi nyinggung siapa karyanya Pak Weda ya, BPAP. BPAP kan itu boleh dibilang satu aliran ya dalam konteks membuat gambar ya. Gambar ini tentunya bisa berfungsi sebagai ilustrasi ataupun mungkin fine art ya. Konteksnya juga sesuai. Kalau kita desainer, ya bisa ya bisa enggak kita akan menggunakan ilustrasi modelnya Pak Weda gitu. Bisa juga tidak gitu. Karena kita kan
harus membuat konsep ya untuk menentukan jenis ilustrasi apa yang cocok dengan desain kita. Karena desainer kan komposer ya. Anda sebagai desainer grafis nggak perlu Anda jago ilustrasi, tapi Anda tahu ilustrasi yang seperti apa yang dibutuhkan untuk desain yang dikerjakan, gitu. Kayak gitu. Dan sebagainya. Tipografi kita belajar mengkomposisi teks segala macam. Tapi kita kan juga nggak harus menjadi seorang desainer huruf ya, desainer font gitu. Kita bisa menggunakan font-font yang sesuai yang kita butuhkan, kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali lah hal yang terjadi saat ini. Intinya saya mengajak teman-teman untuk mempersiapkan diri ya menghadapi situasi perkembangan teknologi yang luar biasa. Karena salah satu hal yang harus kita lakukan adalah kemampuan beradaptasi. Mungkin teman-teman nggak kayak saya ya. Saya ngalamin zaman manual ya, bener-bener manual ya. Sampai harus transisi ke digital gimana, harus belajar gitu. Kalau enggak ya habis dilibas gitu sama zaman. Itu ya, semangat belajar itu yang harus tetap dipelihara ya untuk mau agar kita selalu kontekstual dengan zamannya gitu. Kurang lebih itu, Mbak. Oke. Baik. Jadi mungkin kalau bisa saya highlight buat mahasiswa semua ya gitu ya. Jadi sekarang ini ketika nanti kalian lulus atau mungkin sekarang ini kan kalau di tahap kuliah 4 tahun kan memang yang diasah tuh kan hard skill ya. Mas Has gitu ya. Tapi ternyata di kenyataan yang nanti akan dihadapi itu ternyata soft skill. Design thinking tadi, cara berpikir, cara berkomunikasi itu menjadi penting. Nah, ini yang kadang-kadang luput nih dari teman-teman mahasiswa. Gitu. Jadi jangan sampai, ini semoga apa yang disampaikan Mas Hasar ini bisa membuka paradigma tadi loh yang saya bilang gitu. Jadi jangan hanya fokus ke hard skill gitu. Ini sudah saatnya kita untuk bisa menyikapi disruptif tadi dengan soft skill yang kita punya. Itu penting. Komunikasi, cara mendekati atau approaching ke sosial masyarakat itu kan termasuk soft skill. Oke. Terima kasih untuk Mas Faris tanggapannya menarik. Ini tadi sebenarnya saya salah ya, saya pikir tuh yang mau komen Mas Faris Rizky, ternyata Faris Maulana, mohon maaf ya, ini saya sudah 3 kali dalam minggu ini jadi moderator, jadi agak liar kalau membaca teks kecil-kecil. Tadi ada yang mau komen Mas Faris Rizky mungkin? Oke, terima kasih Mbak Tias, Mas Faris. Sebenarnya sudah menjawab langsung sih yang tadi pertanyaan di kolom sama saya. Cuma saya langsung terpikir ada satu pertanyaan, gak apa-apa ya, tanya Mbak ya. Silakan, silakan Mas. Ini Pak Has, jadi menarik tadi ketika Pak Has bilang kalau memang sebenarnya perkembangan desain ini kita menuntut untuk akhirnya bagaimana kita beradaptasi. Nah, yang menarik sekarang kalau melihat industri ya Pak Has, dalam konteks industri. Dulu industri desain ini dan sampai sekarang ini sebagian adalah dalam konteks jasa Pak Has ya. Jadi bagaimana ada klien kita kerjakan, ada klien kita kerjakan. Nah, yang jadi salah satu efek dari era disrupsi adalah perkembangan DKV ini secara industri muncul secara produk, dalam artian studio-studio ini tidak berhubungan dengan klien, tapi dia berhubungan dengan customer. Jadi misal contoh di Malang ini ada studio yang dia hanya fokus membuat font, tapi dia menjual di dalam satu platform tertentu yang dia tidak tahu customernya itu siapa. Nah, dalam konteks design thinking, kan kalau secara metode kan jelas ya, peruntutannya dari empati sampai testing. Kalau secara kita secara design thinking secara mindset ya, kita berpikir bahwa kita mengerjakan sesuatu harus ada masalahnya dan kita memutuskan solusinya seperti apa. Pertanyaannya adalah kalau dalam konteks jasa ini kan sudah jelas Pak ya, bagaimana kita tahu segmentasinya seperti ini, siapa bla bla bla. Nah, kalau dalam konteks produk ini bagaimana Pak? Apalagi kalau mereka ini menjual produk desainnya ini terhadap di suatu platform tertentu yang kita nggak tahu sebenarnya customer-nya itu siapa. Oke, menarik. Apakah ini mungkin yang dimaksud dengan apa tuh yang namanya semacam kompetisi untuk? Bukan Mbak. Kayak misal kreatif market, terus kayak misal Shutterstock juga kan sebenarnya di balik itu semua kan ada kontributornya dia sebagai desainer. Seperti saya yakin teman-teman desainer ini sangat familiar dengan website kesayangan kita semua, Freepik ya. Di balik itu semua ada kontributornya yang dia sebetulnya tidak sama klien tapi berhubungan produk desain itu dibeli sama customer. Thank you.
Baik, terima kasih Pak Faris yang tadi saya maksud Pak Faris. Monggo Mas Hasbi tanggapan. Oh, makasih Mas Faris. Memang benar sih. Sekarang memang terjadi perubahan juga ya dalam konteks apa yang kita lakukan ya sebagai desainer ya. Kalau zaman dulu tuh ya semua masuknya ke agensi ya. Akhirnya ya servis yang diberikan ya, produknya berupa servis. Kalau sekarang kan perkembangannya juga mulai ke apa ya, menjadi maker ya, entah bikin font segala macam, dan itu saya pikir satu hal yang positif gitu loh. Jadi tidak selalu client base gitu loh. Jadi justru studio seperti itu tentunya dengan model bisnis yang berbeda ya. Memang lebih enak, kalau menurut aku sih lebih enak creating produk ya, dari creating produk berupa barang ya daripada jasa ya. Jasa itu coba kali teman-teman dengan situasi industri yang masih belum sehat ya, kita di pitching 10-an untuk bikin kalender aja, kalau BUMN bikin tuh ya bisa 30 agensi, dari percetakan freelance sampai studio desain studio besar, terus agensi periklanan semua ikut rebutan itu, dan semuanya adalah free pitching gitu. Ya, dibayangin deh. Sementara kalau kita bikin produk itu kan kita membuat apa yang kita mau. Tentunya pasti ada orientasi juga ya ke pasar ya. Mereka tentunya harusnya melakukan ya. Kalau foundry pasti ya akan mana sih huruf-huruf yang ratingnya tinggi, pasti mereka lakukan itu kan. Keluar family yang mana kayak gitu. Itu sebenarnya kan juga proses dalam konteks ini juga kan. Desain proses juga gitu loh. Memahami trennya juga Pak. Iya, betul, pemahaman tren. Nah, itu penting banget gitu loh. Karena gimana pun mereka akhirnya tergantung sama konsumen kan. Nah, tapi kalau lewat marketplace tentunya mereka akan dapat report kan Mas. Berapa yang laku segala macam tetap ada ya, dan sekarang ini teman saya yang jadi foundries udah beberapa tahun lalu aja luar biasa ya. Satu fontnya bisa peroleh harga dijual lisensi aja. Kalau font kan yang dijual lisensi kan, bukan fontnya kan. Iya. Itu bayangin aja bisa dapat ratusan juta sampai miliar begitu ya. Dia tinggalnya di desa ya. Kerjanya di rumah aja. Tapi dia bisa beli tanah, beli rumah segala macam. Orang mikir ngepet itu. Tapi ternyata penghasilannya dari menjual lisensi font ya. Itu udah terbuka. Jadi ini buat teman-teman muda ya, bahwa ketika dunia sudah borderless ya, dan milenial itu kan yang dibilang ini kan global citizen kan. Kalian punya kesempatan yang sama, meski kalian tinggal di Bantul, tinggal di Waru, tinggal di Gresik, sama teman-teman kalian yang tinggal di Paris, di Amsterdam, di New York, itu punya kesempatan yang sama. Gitu. Friedman kan udah meramalkan kan waktu itu ya, the world is flat gitu. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama. Ya, ini momentum gitu loh, bahwa kita nggak hanya menjual sama ke tetangga kita gitu, tapi bisa ke tetangga yang jauh. Aku pikir itu ya, dan justru bagus kok kalau bisa creating produk ya, enggak produk yang berupa barang ya, bukan jasa ya. Itu satu alternatif juga gitu. Terima kasih Mas Faris dan Mas Thank you, Mbak. Yes. Saya keinget sama seminar yang saya ikuti kemarin ya, saya tuh sempat menjadi moderatornya salah satu entrepreneur Indonesia, Pak Sandiaga Uno. Jadi beliau tuh bilang, memang sekarang ini kita lagi masuk ke era new normal, ya. Jadi kita akan emang harus berubah gitu, sedang ada sesuatu yang dirubah gitu. Tadi Mas Has juga sempat menyinggung new normal. Kita nggak bisa, istilahnya nggak bisa mengharapkan sesuatu yang stagnan kayak dulu. Ini mungkin akan nyambung sama tadi yang ditanyai oleh Mas Abu Altaf tadi sharing. Mas Abu itu di kolom komen bilang, Mbak, tapi kenapa nih saya sekarang kerja sebagai freelancer? Mungkin Mas Abu mau join langsung ini? Ada Mas Abu nggak? Masih ada nggak?
mau langsung berkomunikasi sama Mas Has? Oke. Kalau belum saya bacain ya. Jadi tadi Mas Abuli nanya Mas Has. Kan tadi kan diceritain bahwa kita sebagai seorang yang bergelut di dunia industri kreatif ini kesempatannya cukup besar di masa pandemi atau after pandemi gitu. Karena kita bekerja itu tidak terpengaruh oleh situasi yang harus bertatap muka gitu. Kita punya tools kita sendiri seperti itu. Tapi tadi Mas Ibu justru curhat gitu. Beliau ini sebagai seorang freelancer malah merasa sangat sepi dan kosong dan merugi di saat pandemi seperti ini gitu. Mungkin ada nggak tips and trick atau istilahnya apa yang harus kita adaptasikan nih Mas Has sebagai seorang yang pekerja industri kreatif di masa pandemi seperti ini, sekaligus sebagai pamungkas ya, karena ini sudah menjelang pukul 11. Monggo Mas Has. Saya pikir ini justru buat kita itu jadi sarana untuk introspeksi ya. Adalah momentum yang pas. Kita paham banget gitu loh. Tidak semua teman-teman di industri desain komunikasi visual saat ini itu happy gitu loh. Ya, banyak yang akhirnya dipangkas ya untuk produk-produk yang mungkin lebih relate ke produk-produk fashion segala macam, itu kan pasti dipotong dulu ya, kecuali yang FMCG macam bahan pangan segala macam, produk-produk makan itu malah mungkin meningkat ya untuk saat ini ya, karena orang nyetok barang segala macam dan marketplace juga banyak sekarang online gitu. Jadi sini menurut saya ya mau tidak mau harus dijalanin ya. Justru produktivitasnya bisa dilakukan, apalagi kalau tadi dibilang lagi mau masuk ke produk bikin font kan. Ya sudah, ini kesempatan momentum untuk bikin font, dan bikin fontnya juga semoga basisnya riset ya, pasar ya, bukan ekspresi ya. Kalau ekspresi aku mau bikin gini mau laku nggak laku ya nggak bisa begitu gitu. Kalau kita memang mau jadi fontris profesional ya mau tidak mau harus tadi Mas Rizky juga bilang tadi ya, melakukan riset tren segala macam supaya produknya akan bisa diterima oleh pasar gitu loh. Jadi produktivitasnya harus tetap ditingkatkan mungkin dalam product development-nya untuk saat ini. Memang seperti itu sih yang diharapkan. Kalau sudah punya produk ya coba dilihat lagi konsep brandingnya udah pas belum atau perlu dilakukan rebranding lagi. Ini momentum untuk itu gitu. Nanti ketika pandemi selesai mereka udah siap dengan produk baru, dengan refreshment dari brand yang baru, itu akan lebih cepat larinya gitu loh. Apalagi kita pahamkan mungkin setelah pandemi akan banyak orang mencari produk itu gitu loh. Oke. Ya, jadi ya mau nggak mau memang harus beradaptasi ya. Kita nggak bisa kok sepi, kok ngeluh gitu ya. Itu emang yang dari kemarin harus digaung-gaungkan. Begitupun juga dengan pekerja kreatif ya. Seperti yang mungkin ada beberapa orang yang di dalam sini, salah satu penggerak industri kreatif, ya mau nggak mau kita memang harus merubah paradigma. Mungkin ada hal-hal yang perlu dijustifikasi atau disesuaikan sehingga bisa tetap laku di masa-masa pandemi ini. Baik, ini sudah jam 11:03. Terima kasih banyak untuk Mas Has. Saya yakin teman-teman banyak yang ingin bertanya, tapi karena memang waktunya sudah sangat mepet, terima kasih Mas Has atas kesempatannya untuk bisa sharing di sini. Ini ada ucapan thank you dari mahasiswa kami, Wildan itu Mas. Iya. Ilustrasi nanti kirim ke saya dong Wildan, biar saya kirim ke narasumber ya. Oke. Terima kasih Mas Has sudah 2 jam menemani kita di sini. Lah ini ada Pak Nova dan anaknya juga ya ini lagi ikut kuliah juga. Oke, monggo bisa Pak Nova mungkin memberikan summary atau kata-kata terakhir nih buat narasumber. Oke, terima kasih banyak. Saya nggak nyangka ya pembicaraan kita hari ini berkembang luar biasa ya Bu Tias ya. Ada teman-teman dari DKV dari kampus lain, ada teman-teman praktisi juga. Wah ini keren. Harapan saya semoga teman-teman mahasiswa itu bisa menyerap banyak ilmu ya, karena orang-orang yang hadir sekarang orang-orang yang luar biasa sekali gitu ya, dari beberapa banyak stakeholder gitu. Oke, terima kasih, sukses buat semuanya. Ini lagi rusuh nih Pak.
Siap, Terima kasih siap. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, teman-teman dan juga semua yang hadir di sini, ini sudah saya record. Nanti saya akan minta tolong bantuan Pak Nova juga untuk bisa upload ke YouTube-nya DKV UISI. Jadi teman-teman yang mungkin tidak menyaksikan dari awal, kami akan pasang di situ untuk bisa menjadi bahan pembelajaran. Sekali lagi, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Mas Hascaryo Budi Wibowo atas kesempatannya. Dan buat teman-teman semua yang join di sini, stay safe, tetap di rumah. Di Surabaya masih PSBB, jadi kita harus jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Dan semuanya, semoga kita semua bisa melalui ini dengan selamat, dan kita berharap semoga pandemi ini segera selesai. Saya mengucapkan terima kasih, jangan lupa untuk main ke Instagram kami di DKV UISI dan @saya_UISI. Sampai jumpa di studi online di Belajar Desain di Rumah edisi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Has. Terima kasih kembali. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Irman. Terima kasih Pak Has.